Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Mari mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 20. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, bahwa kami senantiasa hidup dalam sukacita, karena kami menikmati damai sejahtera yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh beristirahat dengan aman, dengan nyaman, dan di pagi yang indah ini, kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang kuat, sehat, dan bersemangat untuk menjalani hari ini. Tuhan menolong kami, menguatkan kami untuk melalui hari ini, dan untuk itu kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kemampuan kami. Berkati kami, semoga kami terus belajar memahami apa maksud dan tujuan dari firman Tuhan yang akan kami renungkan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita ini ialah berbudaya sesuai firman Tuhan. Berbudaya sesuai firman Tuhan.
Budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada Allah dan di bawah kritik firman Allah. Jikalau tidak demikian, maka penyelenggaraan budaya justru akan mengecewakan Tuhan, jika itu sudah tak selaras dengan firman Tuhan. Dalam perikop ini, kita mendapati bahwa Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tindakan murid-murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan, sebab perilaku tersebut dianggap najis oleh mereka. Mereka bermaksud untuk memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun, momen itu yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk mengkritik mereka dengan keras, yang mana mereka lebih memilih untuk melanggar perintah Allah demi untuk mengedepankan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Pada saat itu, alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua, mereka justru mempersembahkan apa yang harus diberikan untuk orang tua kepada Allah atau mengatasnamakan Allah. Dan bagi Tuhan, tindakan tersebut sangat munafik. Secara keras dan secara terang-terangan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-7. Dan bahkan Yesus di sini mengingatkan atau menukas bahwa mereka itu sama seperti Israel pada zaman Yesaya, yang kemudian diungkapkan di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, bahwa bangsa itu hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya saja, padahal hatinya itu jauh daripada Tuhan. Dikatakan juga di ayatnya yang ke-9, mereka itu percuma beribadah kepada Tuhan, karena ajaran yang mereka ajarkan itu hanyalah ajaran manusia atau perintah manusia, bukan perintah dari Tuhan. Selanjutnya, Yesus kemudian juga mengajarkan kepada orang banyak dan para murid di ayatnya yang ke-10 dan para murid bahwa sesungguhnya pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dan dibuang di jamban. Di sini murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta, dan itu akan membuat keduanya jatuh ke dalam lubang. Bapak Ibu Saudara, tentu ini terus mengingatkan kita terkait hal-hal yang selalu kita jalani dalam kehidupan kita. Tak dapat kita pungkiri bahwa di zaman ini ada banyak hal yang kemudian menjadi tantangan, menjadi godaan untuk mudah jatuh ke dalam kemunafikan, yang mungkin kelihatan selalu saleh atau selalu setia dalam menjalankan peraturan-peraturan agamawi, tetapi telah melanggar perintah Tuhan, yang seharusnya itu yang lebih utama, yang lebih penting untuk dilakukan dan dipatuhi. Mengabaikan keutamaan firman Allah dalam hidup memang seringkali menjadi kecenderungan bagi kita manusia. Namun tentu hal itu kita tidak akan biarkan terus-menerus mengakar dalam diri kita sebagai alasan bahwa itu adalah kelemahan setiap manusia. Tetapi jadikanlah firman Tuhan itu yang lebih utama, sebab hanya firman Tuhanlah yang menjadi nutrisi bagi kerohanian kita. Tradisi yang baik tetap sangat boleh kita lakukan, namun bila hal itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, tentu kita harus dengan tegas menolak. Bila kita harus memilih di antara menaati tradisi atau firman Tuhan, tentu kita harus mengutamakan firman-Nya.
Sebab firman Tuhan itu merupakan dasar dari kehidupan kita, makanan rohani kita, pedoman, penuntun hidup kita. Olehnya itu Bapak Ibu, mari persilahkan Tuhan, mari selalu merindukan Tuhan, agar terus memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kesalahan kita, memperbarui hidup kita, agar hati kita ini kudus, sehingga terus menghasilkan pikiran, menghasilkan perkataan, dan menghasilkan perbuatan yang memuliakan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dari segalanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur selalu buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan menolong kami agar kami terus diteguhkan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami. Untuk terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang akan kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan tolong kami untuk senantiasa memperbaharui hidup kami, memperbaiki kesalahan yang sering kali kami lakukan. Sebab sungguh banyak hal yang menjadi rintangan kami, yang menjadi godaan kami untuk tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk terus bijaksana dan berhikmat di hari hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Bersama-sama kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam menjalani pekerjaan, dalam mengusahakan berbagai hal untuk kelangsungan hidup mereka, kelangsungan hidup kami. Tuhan tuntun kami, karuniakan kesehatan yang baik, agar selalu menjalani berbagai proses bersama dengan Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan atas setiap apapun yang masih dapat kami usahakan, yang masih dapat kami kerjakan. Ya Bapa di sorga, berdoa bagi orang tua kami dalam menjalani masa indah, usia lansia. Tuhan terus menopang mereka agar selalu bersuka cita, menikmati kasih Tuhan yang tiada henti dalam menjalani masa-masa yang indah ini. Berdoa bagi hamba-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan terus menolong mereka, mengaruniakan hikmat untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan dan menantikan sukacita yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan akan memberkati setiap hal yang berkenan untuk diusahakan. Dan kami percaya jika Tuhan memberkati itu, maka akan menjadi saluran kesembuhan bagi setiap mereka yang merasakan kesakitan. Juga dalam pergumulan-pergumulan yang lain, soal ekonomi, soal biaya pendidikan, dan pergumulan mungkin dalam rumah tangga. Tuhan tolong kami, karuniakan hikmat agar terus mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan berbagai hal yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan tolong kami, semoga kami terus menyukakan hati Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita dalam aktivitas kita. Salam.